menghadap Allah dengan berani. Come to His presence with boldness. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Firman Tuhan berkata, marilah kita menghadap atau menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata boldness. Kata boldness ini bisa diterjemahkan banyak hal. Yang pasti dengan berani, tanpa rasa takut. Tapi ada satu terjemahan yang saya sangat suka sekali, yaitu dengan nekat. Kata nekat ini memang biasanya konotasinya kurang baik. Ya, kalau dibilang orang itu nekat sepertinya ngawur gitu, setengah ngawur. Tapi saya senang kalau kita memakai ayat ini. Mari kita menghadap Tuhan dengan berani, dengan nekat. Mengapa saya pakai kata nekat ini, saudara-saudara? Karena kalau kita melihat di dalam bahasa asli daripada keberanian, dari ayat yang tadi kita baca, itu dipakai kata paresia. Kata paresia ini berasal dari dua kata yang digabung, yaitu kata pas yang artinya semua dan resis yang artinya berbicara atau berkata-kata. Jadi kata paresia ini kalau kita mau terjemahkan, itu artinya kita ngomong aja apa adanya kepada Tuhan. Semua kita omongkan, kita bicara dengan bebas. Kita menghadap Allah dengan satu kebebasan. Berbicara apa adanya, apa yang kita pikir, apa yang kita ingin bicarakan, ngomong sama Tuhan. Kira-kira gitu saudara-saudara. Makanya saya pakai kata nekat. Mari kita menghadap Allah dengan berani. Penulis Ibrani berkata, mari kita menghadap Allah dengan satu keberanian. Ngomong apa adanya. Dan memang inilah sebenarnya hubungan antara anak dengan bapak. Jadi yang benar itu, seorang anak itu menghadap bapak itu enggak boleh takut, saudara. Harus bisa ngomong apa adanya. Ya, tapi banyak di dunia ini anak lihat bapak takut. Sehingga dengan anak itu hubungannya enggak dekat. Enggak bisa ngomong-ngomong seperti dengan teman itu enggak bisa. Nah ini sangat disayangkan. Jadi kalau saudara punya hubungan demikian, ayo saudara harus berusaha memulihkan. Ini hubungan yang tidak normal. Hubungan yang benar itu, anak itu harus bisa dengan bebas menghadap ayah, bicara apa adanya, tidak ada rasa takut. Dan seringkali hubungan yang kita terima di dunia ini, kita anggap itulah hubungan yang benar, sehingga waktu kita menghadap Allah kita juga demikian. Kita takut keliru, takut dimarahi, takut salah. Akhirnya orang Kristen tidak berani ngadep Allah. Kayak ngadep itu kayak Esther mau ngadep raja. Nanti aku dibunuh nanti. Itu hubungan yang tidak normal. Yang normal itu adalah paresia. Kita bicara apa adanya. Kita bicara dengan terus terang. Kita bicara dengan kemerdekaan kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Ini yang dimaksud oleh kitab Ibrani. Mari kita menghadap Allah dengan berani. Jangan takut-takut saudara. Tuhan Yesus pernah berkata dua hal yang saya anggap ini satu hal yang sangat luar biasa. Mari kita baca. Pertama di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Coba perhatikan. Apa juga, whatever, apa saja. Seperti Tuhan Yesus tuh ngasih kita cek kosong. Silakan kamu tulis kebutuhanmu berapa. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, dikatakan apa? Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Haleluya, sudah. Satu ayat lagi, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan apa? Kamu akan menerimanya. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus ngomong, itu berarti dia bukan sembarang ngomong.
Jadi saudara bisa pegang ayat ini untuk seumur hidup saudara. Tuhan Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dalam namaku, kamu akan menerima. Aku akan melakukannya. Coba saudara, channel sudah dibuka. Kita takut apalagi menghadap Tuhan. Tentu kita harus tahu bahwa apa sebenarnya dasar kita menghadap Allah. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 12, kita harus menghadap itu dengan iman kepada Yesus Kristus. Lalu di dalam Ibrani 10 ayat 19 dikatakan, kita menghadap Allah oleh darah Yesus. Kita punya jalan masuk kepada tahta Allah. Karena darah Yesus kita punya akses ke tahta Allah. Jadi kita menghadap Allah itu tentu bukan karena kebaikan kita, karena kita orang baik, berbuat baik, anggota masyarakat yang baik, karena kita suami yang baik, mama yang baik, anak yang baik, bukan saudara. Semua itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tetapi kita menghadap Allah karena Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, mencucurkan darahnya. Dan darah itulah yang melayakkan kita, menyucikan dosa kita, sehingga kita menghadap Allah. Kita layak, kita berhak untuk menghampiri tahta kasih karunia. Nah saudara, saya mau melihat bersama-sama, mengapa anak Tuhan takut menghadap Allah? Mengapa kita ragu? Mengapa kita tidak berani? Mengapa kita tidak bebas untuk menghadap Allah? Ada 3 hal yang saya akan sampaikan di sini. Yang pertama, yaitu karena merasa tidak layak. Betul saudara? Saya banyak sekali dosanya, saya tidak layak. Saya bisa masuk surga, puji syukur. Masuk surga aja saya sudah untung. Saudara, seringkali anak Tuhan itu merasa tidak layak menghadap Tuhan. Merasa tidak layak itu tidak salah. Yang kita memang harus mengerti siapa kita ini. Kita adalah orang yang berdosa tadinya, tapi kita sudah oleh kemurahan anugerah Tuhan saja kita menjadi anak-anak Allah. Tapi kalau merasa tidak layak berlebihan, ini enggak sehat saudara. Seolah-olah kita mengecilkan arti dari pengorbanan Yesus. Seolah-olah kita mengecilkan arti daripada darah Yesus yang sudah menyucikan kita. Jadi saudara-saudara, ini penyebab yang pertama, kenapa kok seseorang itu merasa ragu, meminta kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Karena dia dihantui dengan perasaan tidak layak, bahkan mungkin dihantui oleh perasaan bersalah. Saudara, saya akan membawa saudara, kita semua membaca 2 ayat, saya rasa perlu kita baca. Dan saya berharap sejak ini saudara sudah tidak punya lagi perasaan demikian. Di dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya. Kata keberanian percaya itu dipakai kata paresia yang sama seperti tadi. Keberanian percaya. Dalam bahasa Inggris dipakai kata complete assurance. Satu keyakinan yang full. Maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya. Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Arti daripada ayat ini sebenarnya satu. Yaitu jikalau kita tidak merasa tertuduh, jangan takut. Sebenarnya cuma itu aja. Kalau hati nurani kita tidak menuduh kita, saya percaya saudara kalau seseorang anak Tuhan, dia ada yang gak beres dengan Tuhan, pasti hati nuraninya tertuduh. Tapi sebaliknya, kalau hubungan kita beres dengan Tuhan, pasti hati nurani kita tidak ada rasa tertuduh datang kepada Tuhan. Nah, firman ini berkata, kalau hati nurani kita tidak menuduh kita, jangan takut menghadap Allah. Dan kamu pasti menerima jawaban dari Tuhan. Haleluya. Jangan takut. Lalu saudara bertanya, lalu bagaimana kalau hati kita tertuduh? Nah, kalau itu ya saudara periksa. Kalau kita merasa tertuduh, ya kita periksa di hadapan Allah. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita, Tuhan mengingatkan kita, kamu keliru, ini, ya kita minta ampun saudara. Kita minta Tuhan menyucikan, menguduskan kita kembali. Kalau sudah gitu ya sudah, lepaskan itu. Ya, banyak anak Tuhan terus diingat terus
Saya sudah salah dosa, saya sudah begini, dulu saya begini, dulu saya bobrok, dulu saya begini. Saudara, kalau darah Yesus sudah menyucikan kita, kita akan menjadi putih seperti salju. Haleluya. Terima kebenaran ini. Apapun dulu memang dulu itu kita tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin dulu kehidupan kita kelam, tapi kita percaya bahwa sekarang kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Haleluya. Kita dapat menghadap Allah tanpa tertuduh. Jadi jangan lagi saudara merasa tidak layak. Ayat yang kedua, masih di dalam 1 Yohanes, pasal 5 ayat yang ke-14. Kembali kita melihat keberanian percaya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara, di sini ada satu syarat tentu. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan minta itu tidak mungkin minta ngawur. Tentu kita minta itu pasti menurut kehendak Tuhan. Kalau saudara sakit, saudara minta disembuhkan, itu menurut kehendak Tuhan. Saudara berkekurangan, saudara minta dicukupi, itu menurut kehendak Tuhan. Tuhan kan melihat, saudara mau jadi kaya, minta kaya, boleh, enggak apa-apa. Cuma sekarang Tuhan mau tanya, kalau kamu kaya, kamu mau pakai untuk apa uangmu? Nah ini yang mesti kita bikin betul dulu, saudara. Saya memang punya keinginan menjadi dokter. Itu memang cita-cita saya dari kecil. Dan saya menjadi dokter itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi saya berkata Tuhan, dengan profesi ini, saya ingin menjadi saksimu. Dan Tuhan memang genapi, saudara. Tapi Tuhan punya rencana rupanya. Jadi dibawa ke Taiwan, justru sekolah dokter di Taiwan. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan ini luar biasa. Janji Tuhan itu luar biasa. Menjamin kita. Jadi penyebab utama ini harus kita singkirkan. Jangan lagi kita merasa tidak layak, tetapi kita berkata, Tuhan, aku anakmu. Bapak, di sini aku anakmu. Aku butuh ini, aku butuh ini. Saudara sampaikan dengan terus terang. Yang kedua, mengapa anak Tuhan takut menghadap Allah? Kita kadang-kadang menganggap sesuatu hal itu terlalu sulit atau terlalu besar. Kadang-kadang kita tidak minta sesuatu karena kita pikir hal ini masa Tuhan itu bisa menolong. Rasanya tidak mungkin ini. Rasanya tidak mungkin Tuhan akan bisa menolong hal ini. Satu kali Sarah istri Abraham ditegur oleh Allah. Waktu Allah datang kepada Abraham dengan 3 pribadi, bicara dengan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Lalu Allah berkata kepada Abraham, Abraham, tahun depan Sarah akan menggendong anak. Tahun depan saat ini juga. Lalu Sarah di belakang tertawa. Sarah tertawa. Lalu Tuhan berkata, mengapa Sarah tertawa? Lalu utusan Tuhan berkata, is anything too hard for God? Adakah yang terlalu sulit bagi Tuhan? Haleluya, saudara-saudara. Seringkali kita juga begini, aduh yang ini sulit, yang ini Tuhan bisa tolong. Kalau yang ini tidak mungkin rasanya. Jadi kita nggak berdoa, kita nggak punya keberanian mengucapkan doa ini, saudara. Saya melihat di dalam Alkitab, ada satu tokoh yang luar biasa beraninya dalam berdoa, yang tidak pernah ada bandingannya. Siapa kira-kira itu, saudara? Coba kita baca ya. Yosua 10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel. Ini berkata di muka umum, saudara. Matahari, berhentilah di atas Gibeon. Dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Saya tidak mengerti, saudara-saudara, Yosua begitu berani sampai dia perintahkan matahari dan bulan untuk berhenti. Saudara tahu apa artinya ini?
Ini artinya dia sudah mengendalikan hukum angkasa, hukum alam semesta. Kita tahu bahwa bumi itu memutari matahari dan bulan itu memutari bumi. Enggak tahu caranya bagaimana. Pada hari itu matahari dan bulan tidak bergerak. Dan ini sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Setelah diselidik, ternyata memang ada satu hari yang hilang. Enggak tahu mereka cara ngitungnya gimana, makanya mereka ada the missing day. Ternyata ada satu hari yang hilang. Dan mereka tidak mengerti sampai seseorang menunjukkan kepada ayat ini. Oh, rupanya di sini. Menurut perhitungan mereka, matahari dan bulan itu tidak bergerak kurang lebih 23 jam 20 menit. Lalu yang 40 menit di mana? Berarti kan masih ada 40 menit. Saudara nanti baca itu di Raja-Raja. Waktu Hizkia sakit, Yesaya datang kepada Hizkia. Hizkia minta tanda, matahari mundur 10 derajat, 40 menit. Jadi firman Tuhan itu luar biasa. Seorang manusia, dia berani datang kepada Tuhan, meminta. Bukan cuma meminta, bahkan dia memerintah. Dan Tuhan dengar. Ini memang peperangan yang luar biasa. Peperangan Tuhan. Dan Tuhan nyatakan kuasanya yang luar biasa. Tuhan mendengar permohonan seorang manusia sedemikian rupa, saudara-saudara. Tidak ada yang terlalu besar, terlalu sulit bagi Tuhan untuk kita minta, saudara. Apa yang saudara perlukan? Apa yang saudara anggap saya tidak mungkin ini? Tidak mungkin, ini terlalu sulit. Dokter berkata demikian. Menurut dokter sudah tidak ada harapan, menurut ini. Tetapi saya percaya kalau saudara datang dengan iman, Tuhan masih mendengar dan menjawab doa saudara. Oh, haleluya. Saya suka dengan satu ayat dalam Mazmur 2 ayat 8. Tuhan berkata, mintalah bangsa-bangsa, maka aku akan berikan kepadamu. Saya rasa ini bisa menjadi satu doa kita. Yang ketiga, mengapa anak Tuhan tidak berani menghadap Allah? Karena menurut kita terlalu kecil atau terlalu remeh. Ini kebalikan dari yang tadi. Kadang-kadang kita menghadapi masalah yang kita anggap, ini sepele. Kita sebenarnya juga nggak bisa, tapi kita juga mau minta sama Tuhan sungkan. Ini sepele ini. Misalkan sekarang saudara kehilangan kunci, bingung mencari-cari di mana-mana nggak dapat. Akhirnya Tuhan, tolong Engkau yang Maha Tahu, Engkau melihat di mana. Saudara-saudara, Tuhan temukan. Ada hal-hal yang kita anggap kadang-kadang terlalu remeh sehingga kita, kayak sungkan ya doa sama Tuhan. Saya akan tunjukkan dua kisah, satu di Perjanjian Lama, satu di Perjanjian Baru, bahwa Tuhan juga mendengar hal-hal yang kita anggap remeh, saudara. Yang kita anggap kecil. Satu di dalam Kejadian, waktu Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham. Dan mereka kehabisan air, sehingga mereka sudah tidak tahu lagi mau berbuat apa. Hagar sudah tidak tega lagi. Tapi ternyata Tuhan mendengar, saudara-saudara. Tuhan datang kepada Hagar, Hagar, kamu enggak usah takut. Aku dengar tangisan Ismail. Tuhan dengar loh, saudara. Ismail ini enggak berdoa, dia cuma nangis karena dia kehausan. Dia hampir mati. Dan Tuhan dengar. Satu contoh lagi, ini kisah yang juga sederhana, saudara-saudara, tapi saya bersyukur ternyata dicantumkan di kitab Injil. Waktu Yesus menyembuhkan mama mertua Petrus. Dikatakan mama mertua Petrus sakit apa saudara-saudara? Sakit panas, remeh, sepele. Ini bukan sakit yang berat-berat, tidak. Dikatakan cuma mama mertua Petrus sakit panas. Lalu apa yang Tuhan Yesus perbuat? Dia pegang dan panas itu pun hilang, saudara-saudara. Oh, haleluya. Tuhan juga memperhatikan hal-hal yang sepele. Ada hal-hal yang sepele yang saudara rasa ini sepele. Tapi juga tidak bisa kita lakukan. Masa Tuhan mau dengar ini? Saya pernah mendengar kesaksian dari pendeta Joel Osteen. Dia bersaksi tentang ayahnya. Ayah dari pendeta Joel Osteen ini seorang hamba Tuhan juga. Tapi dia hamba Tuhan keliling, penginjil. Keliling dari desa ke desa. Ayah daripada pendeta Joel Osteen ini seorang hamba Tuhan yang dikatakan sangat berani. Apa saja dia doakan, saudara-saudara. Satu kali dia menginjil ke satu desa, dan kalau mereka menginjil itu mereka sekalian bawa sound system dan semuanya. Wah, sudah diumumkan. Nanti sore ada kebaktian KKR dari Bapak Pendeta Osteen. Wah, semua
Sudah datang, sudah mendengar, saudara, apa yang terjadi? Lupa rupanya. Bapak Austin ini keluar dari mobil, kuncinya di dalam mobil, mobilnya ketutup, jebret nggak bisa buka. Waduh, dia bingung saudara-saudara. Ini sudah diumumkan, jam sudah terus berjalan, sudah mendekati saat kebaktian, tapi dia nggak bisa. Sound system semuanya masih di dalam, dia mau gimana? Wah, mau orang-orang bantu semua. Dibuka, gini-gini kan nggak bisa semua, nggak bisa dibuka ini. Lalu Bapak Austin ini mulai dia berdoa. Lalu gitu saya akan berdoa untuk mobil ini. Wah, semua tertawa saudara-saudara ya. Wong mobil nggak bisa dibuka kok didoakan, ya dicongkel apa diapakan lah. Kalau perlu kacanya dipecah ya nggak apa-apa lah ya. Lalu Bapak Austin ini mulai berdoa, Tuhan Yesus tolong ini mobil terkunci dari dalam, nggak bisa dibuka. Tuhan tolong supaya mobil ini bisa membuka. Sudah, amin saudara. Nggak terbuka saudara. Tiba-tiba plek, bagasi mobil itu terbuka dengan sendirinya saudara. Dan penginjilan itu pun jadi dan banyak orang diselamatkan. Saudara, mari kita menghadap Tuhan dengan berani, saudara-saudara. Saya mempersiapkan ayat ini juga saya mendapat berkat. Karena saya juga merasa seringkali, saya juga takut. Berdoa untuk orang sakit takut. Tuhan Yesus sembuhkan, ya nih sembuh. Seringkali kita juga sebagai hamba Tuhan takut. Aduh, iya kalau dijawab sama Tuhan, kalau enggak. Saudara-saudara, tapi mari saya mengajak seluruh sidang jemaat. Ayo kita menghadap Tuhan dengan berani. With boldness, haleluya. Karena Tuhan ada Tuhan yang mendengar dan menjawab doa, saudara-saudara. Sebagai ayat terakhir, mari kita baca Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, cast not away therefore your boldness, which has great recompense of reward. Jadi jangan kamu buang keberanianmu itu, karena besar upah yang menantimu, saudara-saudara. Ayo kita alami pertolongan Tuhan. Hal yang kecil, hal yang sedang, hal yang besar, hal yang tidak mungkin pun Tuhan mampu melakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.